Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam sistem organisasi kehidupan pada makhluk hidup, dan tingkatan organisasi yang kita akan lihat yang terakhir ini adalah organ dan sistem organ pada makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan organ? Organ adalah kumpulan beberapa jaringan kemudian bekerja sama melakukan fungsi yang sama. Itu namanya organ, tingkatan organisasi setelah jaringan. Organ pada tumbuhan ada 3 macam. Organ utamanya akar, fungsi atau bertugas sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya. Fungsi kedua menyerap unsur hara. Fungsi ketiga ada yang menyimpan makanan cadangan. Nanti ini akan terurai lagi di kelas 8 ketika kita belajar tentang struktur tumbuhan. Organ yang berikutnya adalah batang, berfungsi menghubungkan antara akar dan daun, berfungsi juga dalam hal menegakkan tubuh tumbuhan, dan ada juga batang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Organ yang ketiga adalah daun, mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis karena di situ ditemukan banyak klorofil atau kloroplas. Berperan juga dalam proses penguapan air melalui daun, biasa disebut dengan transpirasi pada daun, dan pertukaran udara karena di permukaan daun kita menemukan yang disebut dengan stomata yang merupakan jalur yang dilalui keluar masuknya udara ke dalam tubuh tumbuhan. Dalam hal ini adalah karbon dioksida, oksigen. Nah, ini bagian-bagiannya. Bagian ini namanya akar, kemudian ini yang hijau daun, dan keseluruhan yang di atas permukaan tanah sampai ke pucuk ini itu namanya batang. Organ utamanya. Nah, ada di sini yang bunga itu bukan organ utama, tapi itu adalah organ tambahan karena dihasilkan oleh salah satu organ yang tadi disebutkan akar, batang, dan daun. Kita akan lebih lanjut mempelajari nanti buah itu berasal dari mana ketika kita belajar tentang struktur tumbuhan. Kemudian organ pada hewan dan manusia. Organ pada tubuh hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus. Misalnya kalau kita mengatakan lidah, hidung, telinga, dan mata, ini biasa fungsinya sebagai organ indera, alat indera. Nah, masing-masing memiliki fungsi khusus lagi. Lidah fungsinya indera pengecap, hidung mencium, telinga mendengar, mata melihat, dan sebagainya. Masih ada kulit. Kemudian paru-paru berperan dalam proses pernapasan, itu juga salah satu organ pada hewan dan manusia. Lambung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan, ini yang menyusun organ penyusun dari pada sistem pencernaan. Organ pencernaan manusia, lambung, usus, dan hati, dan sebagainya. Berikut organ yang lain, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Ini sebagai organ yang berperan sama-sama berada pada satu tempat, satu organ. Kemudian di dalamnya ini melakukan fungsi yang sama. Nah, kalau ditunjukkan pada struktur tubuh manusia, maka ini adalah organ-organ pada tubuh manusia. Masih itu. Nah, setelah itu kumpulan organ bekerja sama melakukan fungsi yang sama, itu yang disebut dengan sistem organ. Nah, pada manusia sistem organ itu ada banyak macamnya. Sistem reproduksi itu adalah sistem organ pada manusia. Sistem integumen, ya. Kemudian ada sistem rangka atau skeletal. Kemudian ada sistem otot. Ini sistem otot, semua otot ada di situ. Ada sistem saraf yang berperan
Jadi selain tadi itu jaringannya kumpulan itu namanya sistem saraf, karena ada beberapa organ di dalamnya dalam melakukan fungsi yang sama. Kemudian sistem sirkulasi atau pengangkutan, kemudian sistem endokrin itu yang berperan, hormon-hormon yang berperan mengatur semua aktivitas pada tubuh manusia, endokrin. Kemudian ada buku yang menuliskan limpatik, ini juga termasuk suatu sistem, tapi ada buku yang menuliskan suatu jaringan, ada juga yang memasukkan dalam suatu organ. Tapi tidak menjadi soal karena dalam limpatik juga melibatkan beberapa organ melakukan fungsi yang sama, sistem limpa. Kemudian sistem pencernaan atau digestive system, nah ini yang berperan mencernakan makanan. Kemudian ada sistem respirasi atau pernapasan, kemudian sistem urinaria, ya. Sistem urinaria itu dalam proses metabolisme itu menghasilkan urin, dan ini sistem-sistem organ yang menyusun tubuh pada makhluk hidup, dalam hal ini adalah sistem organ pada hewan. Nah, setiap sistem organ ini bergabung menjadi satu, menjadi suatu organisme atau suatu individu hewan. Jadi tubuh kita itu di dalamnya tersusun beberapa sistem menjadi satu individu tubuh manusia. Demikian pembahasan kita hari ini tentang organ dan sistem organ pada makhluk hidup, dalam hal ini adalah sistem organ pada hewan dan manusia. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.